kesusahan besar 3,5 tahun, dan akhirnya Tuhan Yesus akan mendirikan pemerintahannya selama 1000 tahun lamanya. Tetapi sebelumnya saya ingin membagikan segala sesuatu mengenai tanda-tanda bahwa peperangan Tuhan dengan antikristus sudah sangat dekat. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 3. Sebelum antikristus ada, tentu saja ada tanda-tanda yang akan mengikuti antikristus itu ada. Yang pertama kita baca Roma 10 ayat 3, saya bacakan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Berikutnya, di dalam 2 Tesalonika 2, 8-10, dikatakan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sebelum kejadian Harmagedon itu akan muncul yang namanya segala sesuatu yang palsu. Mujizat-mujizat palsu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau diberikan jemaat Tuhan yang senantiasa mau dikoreksi dan mengoreksi dirinya. Saya bersyukur kepada Tuhan jikalau saya masih diizinkan memiliki hati yang mau dikoreksi dan mengoreksi orang. Dan dikoreksi oleh Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mujizat palsu. Atau mujizat yang salah. Mujizat yang palsu adalah segala sesuatu yang menyerupai mujizat, tetapi sebenarnya diada-adakan sendiri. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa ditafsir seenaknya sendiri. Ada yang namanya ilmu tafsir, yang namanya hermeneutika. Atau segala sesuatu harus ditafsirkan berdasarkan ilmunya. Kesamaan sejarah, kesamaan geografis, kesamaan tata bahasa, apa maksudnya pada waktu itu. Sehingga kita menghindari diri daripada terjemahan seenaknya sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika waktu itu tangan kami penuh dengan emas, saya bersyukur dan saya merasa begitu diurapi oleh Tuhan. Sampai satu ketika beberapa hari yang lalu, saya berdoa mencari pemenuhan dari Tuhan, mencari segala sesuatu pemurnian yang datangnya dari Tuhan. Saya terkejut sekali. Ternyata kejadian-kejadian yang supranatural itu bisa dipalsukan atau sulap atau tipu daya. Yang kedua bisa berasal dari setan. Ternyata serbuk-serbuk emas itu dibuktikan oleh seseorang berasal dari glitter, dicampur dengan serbuk emas, dan dimasukkan ke pendingin udara. Sehingga berterbangan menyerupai emas, dan kita begitu terpesona, roh kita begitu bergolak. Angkatan yang sesat ini, kata Tuhan, membutuhkan tanda. Hati-hati teman-teman. Angkatan yang sesat ini meminta tanda. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang menuntut tanda adalah orang yang tidak sempurna di dalam iman. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan roh yang namanya roh tipu
daya. Ketika saya pergi ke tempat ini, Tuhan berkata, tahu nggak maksudnya apa? Tiba-tiba jantung saya berdegup dengan kencang. Ya ampun Tuhan. Ternyata itu bisa terjadi. Saya taruh minyak aromaterapi di tempat ini, atau dengan blower saya larutkan, saya orang kimia, dengan pelarut tertentu, saya masukkan di dalam air cooler, Anda akan penuh dengan minyak. Saya merasa bahwa, loh Tuhan, semuanya palsu dong. Lalu mengapa saya begitu mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau? Tuhan menjawab demikian. Sekalipun kau mengalami tanda-tanda yang diadakan, palsu, bukan berasal dari aku, tetapi orang yang mencari aku sungguh-sungguh tidak akan aku kecewakan. Dari sana saya mulai sadar. Kenapa di KKR yang nabi palsu berbicara banyak yang terjadi sembuh? Sebagian dari Tuhan, karena Tuhan tidak membiarkan anaknya disesatkan. Yang kedua, sebenarnya nggak terjadi kesembuhan, hanya klaim semata. Dan yang ketiga adalah kesembahan yang sebenarnya berasal dari setan. Dan rata-rata kesembuhan KKR itu dengkul yang sakit. Biasanya tante-tante, nenek-nenek yang dengkulnya sakit, tiba-tiba bisa bergerak, bisa berjalan, bisa melompat karena euforia. Tapi setelah dari KKR itu kakinya tambah sakit. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak semua tanda itu palsu. Bahkan Tuhan memerintahkan kepada kita bahwa anak-anakku di akhir zaman akan mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib demi namaku. Mari kita selidiki, antikristus itu sebenarnya berasal dari mana sih? Antikristus ini ternyata berasal dari sebuah pemikiran yang sama di seluruh dunia. Ini diawali the one pemikiran, one concept. Ya, hati-hati. Lalu antikristus itu dimulai dari berikutnya adalah satu organisasi di seluruh gereja. Kalau perlu, satu gereja menguasai seluruh dunia. Ini Alkitab loh yang berbicara. Karena antikristus itu dipuja-puja di seluruh dunia karena membawa damai sejahtera, karena bisa memecahkan berbagai macam persoalan yang sulit, bisa punya kemampuan bernegosiasi, punya kemampuan untuk mengobrak-ngabrik sistem, dan mereka menjadi sebuah sistem yang sangat kuat. Itulah antikristus. Dan antikristus ini dimulai dari gereja Tuhan itu sendiri. Lalu mengapa timbul antikristus? Karena anak-anak Tuhan tidak mengalami peristiwa perjumpaan yang mengubahkan sesungguhnya. Peristiwa perjumpaan yang mengubahkan itu hanya slogan-slogan di pertemuan-pertemuan di KKR, sehingga pada waktu itu Anda mengalami yang namanya apa? Mengalami yang namanya perjumpaan karena hamba Tuhan. Karena kemampuan hamba Tuhan itu mempersuasif, extraordinary, kemampuan untuk meyakinkan, kemampuan untuk memberitakan sebuah pesan dengan begitu banyak drama, sehingga orang-orang menjadi takut dan ketakutan akan Tuhan, tetapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Galatia katakan, buah-buah roh itu jelas. Kasih, damai sejahtera, tidak ada pencideraan, tidak ada roh perselisihan, tidak ada roh-roh yang lain. Tetapi buah-buahnya itu diganti sekarang. Anak-anak Tuhan dianggap punya Tuhan kalau buahnya adalah punya mobil mewah.
Punya pacar yang cantik atau cakep. Anak-anak Tuhan dianggap memiliki buah apabila gerejanya bertambah buahnya. Mari kita buka kitab Wahyu. Wahyu 2 ayat 8. Dan dituliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Sebab barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dikatakan di sini, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kata kaya di sini bukan menunjuk kepada kekayaan materi, tapi kamu sungguh kaya akan pengenalan akan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa gereja ternyata bukan buahnya dilihat dengan banyaknya jemaat, banyaknya yang masuk di dalam perhimpunan gereja kamu, tetapi mereka yang setia sampai akhir, berani mempertahankan apa yang disebut dengan kebenaran. Karena akhir zaman ini akan banyak muncul kebenaran-kebenaran yang palsu. Kebenaran menurut versi dan pemikiran manusia itu layak dibenarkan. Kemarin sebenarnya ini peristiwa yang lama. Ada seorang hamba Tuhan, pemuda yang sangat terkenal di Australia. Dia menyanyikan lagu The Healer, punyanya Hillsong. Begitu bagus. Saya suka lagunya. Dan ketika saya waktu itu, zaman kami tidak ada YouTube. Kami membeli kaset VCD-nya. Ya, di toko-toko buku rohani. Ketika diputar sungguh menyentuh. Dengan membawa oksigen, dengan membawa selang, ia menyanyi, ia menangis. Ternyata dipalsukan. Ia tidak pernah kena kanker, tapi ia bersaksi di hadapan jemaat untuk dia kena kanker stadium 4. Ia botakin kepalanya. Lalu apa yang terjadi? Ia bekerja sama dengan dokter-dokter palsu memalsukan bahwa dia pernah terkena kanker. Akhirnya sebuah biro investigasi televisi dia membongkar penipuannya. Dan akhirnya dia minta maaf, dia sudah menipu. Tapi sebenarnya dia berkata itu karena kerinduannya akan jiwa-jiwa. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak semua pujian penyembahan adalah penyembahan. Musik bukanlah penyembahan. Musik adalah salah satu cara kita untuk menyembah Tuhan. Kalau kita lihat kekristenan di akhir zaman ini, semakin lama semakin tidak serupa dengan Alkitab. Kekristenan yang materialistis, kekristenan yang radikal, tetapi bukan radikal membela Kristus, tetapi membela organisasi. Kekristenan yang tidak bersumber pada firman Tuhan, yang semakin lama semakin jauh nilai-nilainya dari kebenaran firman Tuhan. Kekristenan yang mempertontonkan pertunjukan perdagingan. Bahwa aku hari ini diberkati Tuhan, aku punya mobil mewah, aku punya pesawat mewah, aku punya berlian mewah. Sebuah upaya mendemonstrasikan kedagingan. Dan kita bersorak-sorai atas kekristenan tersebut. Pujian penyembahan itu bukanlah musik. Ketika saya belajar firman Tuhan, yang dimaksud Tuhan di dalam menyembahlah engkau di dalam roh dan kebenaran, bukan berarti saya menyanyi di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, itu bukan ketika kita menyanyi lagu, menciptakan lagu, tetapi setelah kita keluar dari
Ibadah gereja hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat atau Sabtu, hidup kita ini merupakan penyembahan tidak? Ataukah kita sering mengeluh kepada Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Kenapa nilaiku jelek, Tuhan jahat? Kenapa orang lain punya pacar, aku belum punya pacar? Mengapa? Cara pikir kita dan kata-kata kita setiap harinya itu merupakan penyembahan kepada Tuhan. Jikalau kita sering berkata, kenapa aku yang harus mengalami seperti ini? Tuhan tidak adil padaku. Ini gara-gara aku. Ini gara-gara Tuhan. Ini gara-gara aku tidak layak. Ini gara-gara memang nasibku sial. Ketika kita mengutuki diri kita terus, sebenarnya apakah hidup kita merupakan penyembahan di hadapan Tuhan? Tidak. Hidup kita tidak melakukan penyembahan apapun di hadapan Tuhan. Jadi nilai kita ketika walaupun kita seorang worship leader, walaupun saya seorang pembawa firman Tuhan, tetapi ketika Senin sampai Sabtunya hidup saya tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau saya tidak pernah menyukap syukur atas pemberian Tuhan setiap hari, sebenarnya saya adalah seorang penipu. Dan saya minta maaf pada Tuhan terhadap penipuan-penipuan teologis yang secara tidak sadar mungkin pernah saya lakukan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup ini, kalau lagu hidup ini adalah kesempatan. Tapi kalau menurut firman Tuhan, hidup ini adalah penyembahan. Ketika kamu keserempet motor, kamu kejar motor itu atau memberkati motor itu? Ketika kamu ketimpa masalah lagi broken heart, patah hati, kamu bersyukur enggak? Atau kamu akan berdoa untuk mengirimkan api untuk orang yang melukai hatimu itu. Bakar dia Tuhan dengan api dari surga Tuhan. Karena sesungguhnya dia tidak layak hidup lagi Tuhan. Beraninya dia menyanyiakan anugerah yang paling indah di dalam hidupnya. Oh, reaksi kita, sungut-sungut kita sebenarnya merupakan penghujatan kepada Kristus. Orang Israel, kalau kita pelajari orang Israel ya, mengapa sekarang disebut dengan begitu banyak orang-orang di gereja Tuhan, semakin banyak lagu-lagu baru, lagu-lagu yang menyentuh hati, tetapi kok tidak mengubah cara berpikir orang-orang yang ada di dalam gereja. Karena yang iblis mau adalah kita menyanyikan lagu doang, tapi hidup kita tidak pernah menjadi penyembahan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika engkau tidak menghargai pemberian Tuhan, sebenarnya engkau sedang menghujat Tuhan. Bangsa Israel bersungut-sungut, oleh karena itu mendatangkan penghukuman bagi dia. Setiap hari bersungut-sungut, setiap hari tidak ada ucapan syukur. Hari-hari ini saya disadarkan bahwa ucapan syukur kita bukanlah saya menciptakan lagu. Saya memang dapat banyak lagu dari mimpi. Tapi Tuhan berkata, aku jauh lebih senang kalau kamu bisa menyanyikan lagu itu dalam kehidupanmu. Maksudnya Tuhan, kamu adalah menjadi penyembahan itu sendiri. Menjadi sebuah peristiwa penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika proyek saya ditolak, ketika saya sedang menjual sesuatu, tapi nilainya tidak seperti pikiran saya, tapi saya tetap menyukap syukur. Saya memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu namanya penyembahan. Iblis berusaha menggeser bahwa penyembahan itu hari Minggu. Penyembahan itu lewat worship. Sebenarnya sejarah musik tidaklah demikian. Musik gerejawi baru dikenal pada tahun berapa? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya hidup kita haruslah menjadi sehidup yang penuh menyembah. Ini dimulai dari penyembahan yang palsu. Hari-hari ini begitu banyak musik ya. Musik yang enak kedengeran pokoknya di telinga, dengan nada-nada yang menyentuh hati tapi tidak ada nilai biblicalnya. Tidak ada nilai Alkitabnya, itu kita gemari. Teman-teman,
Saya belajar, Tuhan, apakah lagu yang saya dapatkan ini ada nilai Bible-nya? Jangan biarkan waktu berlalu. Kalau membuka di kitab Mazmur ada kok. Lalu dalam setiap masa itu ada kok. Itu berbicara Daud. Tuhan tidak menjanjikan, itu ada kok di Alkitab. Oh, confirm Tuhan. Tetapi Tuhan, apakah senang saya menyanyikan lagu-lagu itu? Nilainya gak akan sebanding kalau saya menjadi penyembahan itu sendiri. Cara hidup saya menjadi penyembahan itu sendiri. Hari-hari ini kami mendapat ujian-ujian kecil di dalam gereja Tuhan. Jemaat begitu banyak anak-anak muda, tapi saya bersyukur umur gereja kita baru remaja. Ada yang sudah perayaan 100 tahun, perayaan 50 tahun, perayaan 20 tahun. Ya kita berbahagialah, kita gak merayakan perayaan 13 tahun. Ini masih lucu gitu ya, seperti itu. Masih imut, gereja yang masih imut. Pantesan anak-anak jemaatnya juga imut-imut, ya kan? Yang penting kelakuannya juga imut-imut, jangan amit-amit jabang bayi. Ya. Lalu berikutnya, Antikristus itu akan dimulai dari nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini sebenarnya bukan berasal dari setan. Ada yang memang langsung ekstrim dari setan. Tidak menghujat nama Tuhan. Menghujat nama Tuhan. Tapi ada yang nabi-nabi palsu berasal dari anak-anak Tuhan sendiri. Coba kita baca Ulangan. Seorang nabi yang mengucapkan sesuatu tidak terjadi, dia harus ditimpukin batu sampai mati. Oleh karena itu nggak boleh sembarangan mengucapkan aku dapat dari Tuhan. Sesungguhnya aku tidak berserta dengan dia, kata Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, nabi palsu itu ada dua. Yang satu jelas dari setan, gereja setan, orang tidak percaya pada Tuhan, itu jelas nabi palsu. Yang kedua dari Tuhan, dari anak Tuhan sendiri, menyeritakan nama Tuhan, tidak ngerti Kristus siapa, membayangkan Kristus itu menurut seenak pikirannya sendiri. Mungkin dia dulu adalah mantan pencandu pornografi, mantan pelaku okultisme, orangnya hidupnya keras, sifatnya sangat kejam. Dia mungkin pernah dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang sadis. Ketika bertobat, tidak mau mengalami perubahan dari Tuhan, tetapi menggunakan momentum pertobatannya untuk mengangkat Kristus di pikirannya sendiri. Hati-hati, sudah sangat dekat dengan nabi palsu. Karena apa? Petrus pun pernah menjadi rasul palsu. Ia membayangkan Kristus tidak perlu mati di kayu salib, kalau bisa jadi raja kan enak. Itu pemikirannya Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan berkata, engkau iblis, engkau batu sandungan buat aku, nyala engkau. Lihat loh. Kalau kita memikirkan kerinduan Tuhan, kita harus sepakat dengan konsep firman Tuhan. Jadilah jadi apa yang Tuhan mau. Be it unto me according to your word. Teman-teman, ketika kita tidak mengatakan demikian, tetapi kita menerima peneguhan dari itu, peneguhan dari teman-teman bahwa kakak rohani ini bicaranya bagus, mempesona. Ayo kamu pasti jadi gembala yang luar biasa. Kamu menjadi pengkhotbah luar biasa. Tanpa mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, hati-hati. Bahaya banget. Tuhan tidak akan mengangkat anaknya yang belum pulih untuk menjadi pengkhotbah kebenaran. Tapi kadang kita ini tidak sabar menunggu proses pembentukan itu selesai. Kita berusaha mengeluarkan dan berusaha untuk mengangkat diri kita. Akibatnya apa? Akibatnya banyak terjadi hal-hal yang palsu.
Enggak, beda. Dulunya keras, sekarang masih keras, tapi firman-Nya Tuhan, dalam firman Tuhan. Firman Tuhannya keras melulu. Pokoknya firman Tuhannya nggak pernah enak, keras melulu. Karena dia suka dengan kekerasan. Cuma sekarang berganti, menceritakan nama Yesus, tapi Yesus yang keras. Teman-teman, saya pernah ke satu KKR beberapa tahun yang lalu. Saya udah percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya didorong maju ke depan untuk menerima Yesus lagi. Tapi karena dasar iman saya sudah kuat, saya berkata tidak, saya udah percaya, enggak bisa, kamu pembohong kalau kamu, loh ya apa sih? Saya sudah dibeli oleh darah Yesus dan Tuhan sudah menebus saya. Saya tidak mau. Saya berdebat dengan asyar di sana. Lalu asyarnya berkata, enggak, pokoknya harus kamu seperti ini. Harus kamu seperti ini. Kalau tidak maju ke depan, kamu tidak menghormati Tuhan. Saya keluar langsung. Karena bagi saya, ketika saya tahu saya sudah diselamatin, saya maju lagi. Dalam tanda kutip, saya mengingkari keselamatan saya yang awal. Saya tidak mau. Barang siapa tidak berdosa di tempat ini, dia adalah penipu. Benar, walaupun saya sudah selamat, saya pernah nggak curang titip absen? Sekali pernah. Masuk surga nggak saya curang titip absen? Saya cuma mau kasih kata, ini konyol, ini teologi yang konyol. Begitu kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu jadi sinterklas nggak tiba-tiba? Enggak. Ada proses pendewasaan dari hari ke hari. Rasul Paulus bisa marah nggak? Bisa berselisih paham nggak? Rasul Paulus berselisih paham dengan Petrus. Lalu tiba-tiba Matius khotbah. Petrus Paulus, karena engkau berselisih paham, hari ini juga kamu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Konyol tidak logikanya? Konyol. Itu namanya Injil intimidasi. Berawal dari orang yang hidupnya belum pulih, suka dengan kekerasan, dan dia menceritakan Yesus secara keras. Hati-hati. Kita nggak boleh menghakimi, tetapi kita harus mengerti kisi-kisinya. Hari-hari ini kita punya sekolah mau UNAS. Kita nggak boleh kasih bocoran soal. Dosa tahu? Dosa. Kasih kisi-kisinya boleh nggak? Boleh. Supaya kamu tahu bahwa siapa yang nabi palsu, siapa yang bukan dari Tuhan, dan siapa yang berasal dari Tuhan. Lalu apakah kamu pikir ketika saya berbicara seperti ini, saya langsung pasti dari Tuhan? Oh no! Ujilah segala sesuatu dan pegang yang akan dianggap baik. Karena nabi palsu juga akan berbicara tentang nabi palsu. Supaya membingungkan umat Tuhan. Sebenarnya yang palsu yang mana? Itu namanya sebuah peristiwa cywar, peperangan pikiran bahwa supaya gua nggak dikatain palsu, gua malsuin orang dulu deh. Bisa jadi. Ayolah anak-anak Tuhan yang pinter dikit. Tapi dari mana? Dari buahnya. Buahnya apa? Buah apa? Buah pakmu? Bukan. Buahnya itu apa? Buah-buah roh, damai sejahtera, sukacita, lemah lembut, ya kan, tidak memaksa, dan yang lain-lain. Itu buah-buah roh. Kalau buah-buahnya adalah gerejanya tambah gede, persekutuan doanya tambah gede, itu buah-buah menurut versi manusia. Karena jemaat di Smyrna waktu itu keadaannya menyedihkan. Mereka itu miskin tapi mereka kaya dengan iman. Tapi Tuhan berkata, bertekunlah dan bertahanlah sampai pada akhirnya, sebab kamu gak akan menderita apa-apa di kematian kedua. Haleluya. Amin. Amin. Ciri yang pertama adalah nabi palsu. Ciri yang kedua adalah mujizat palsu. Ciri yang ketiga adalah kebenaran palsu. Ciri yang keempat adalah gereja palsu.
Gereja palsu, kalau Anda lihat YouTube, ini ngeri sekarang, ngeri sekali. Ada gereja di Afrika yang mempertontonkan, pendetanya mempertontonkan berlian, cincin, giok, apapun. Saya teringat oleh satu pelawak di Indonesia yang sudah nggak melawak lagi, yang suka main batu-batu giok di tangannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dia mengatakan ini berasal dari Tuhan. Herannya, jemaat bertepuk tangan atas kedagingan apa yang dia lakukan. Gereja di Indonesia, di gereja di seluruh dunia sedang ada di ujung tanduk. Pemurnian itu akan ada. Tapi hati-hati, gereja yang mengikuti pola pikir pendurhaka, dia akan menjadi bagian dari anti-Kristus itu sendiri. Nanti ada saatnya saya berbicara perang Harmagedon. Tapi saya judulnya adalah dekat dengan Harmagedon. Ini sudah sangat dekat. Kita sampai bingung, mana yang benar, mana yang tidak benar. Belajar firman Tuhan. Tapi dengan ilmu tafsir yang benar. Hendaklah kamu adalah pasangan yang seimbang. Ini berbicara seimbang rohani, bukan berat badan. Ilmu tafsirnya di mana? Ada hamba Tuhan berbicara seimbang itu yang cantik ya dengan cantik, yang jelek dengan jelek, itu seimbang. Ini ngawur, ilmu tafsir dari mana? Dari Hong Kong. Ya kan? Lalu dikatakan bahwa di sini bahwa bahasa roh adalah salah satu cara untuk menyelamatkan kita. Ini tafsiran dari mana? Tanda itu untuk orang yang beriman atau bukan beriman? Yang belum beriman. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengadakan acara penyembuhan di mana? Di radio, beberapa disembuhkan Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi untuk tanda orang yang belum percaya kepada Kristus, untuk percaya kepada Kristus. Semakin percaya pada Kristus. Tetapi untuk umat Tuhan yang sudah percaya, mujizatnya adalah bukan mujizat kesembuhan, tapi berani mempertahankan Kristus sampai akhir. Itu mujizat yang luar biasa. Gereja yang palsu adalah sebuah sistem gereja yang lebih banyak menceritakan hamba Tuhannya ketimbang Kristus itu sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kadang hamba Tuhan tuh gak konsisten. Banyak yang berbicara bahwa di depan mimbar berbicara bahwa satu-satunya buku yang saya baca adalah Alkitab. Saya tidak pernah baca buku yang lain. Saya tidak pernah baca kesaksian yang lain kecuali Alkitab. Heroik nggak? Heroik. Tahun depan banyak ngeluarin buku. Baca ya, karena ini diurapi Tuhan. Inkonsisten. Munafik, pokoknya kebenaran yang menurut dia benar adalah yang dikeluarkan fatwa dari dia. Itu yang benar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, kita percaya sekarang dengan bahwa gereja yang Tuhan rindukan di akhir zaman itu adalah gereja yang mengerti isi hatinya. Menjadi saksi-saksi Kristus lewat apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Hati-hati. Oleh karena itu, hari-hari ini kami mendapatkan angin penekanan yang cukup lumayan. Tetapi saya percaya kita mempertahankan iman kita yang benar di hadapan Tuhan. Yang berikutnya apa? Akan begitu banyak teman-teman, ketika kita mau mendirikan panti asuhan, kamu pikir gampang banget. Badai itu terus datang. Saya rasanya udah kagak sanggup, tapi Yesus menyanggupkan saya. Dan jujur gereja ini tidak punya dana untuk membeli. Saya lihat keuangan perusahaan juga tidak terlalu sehat untuk membeli. Apa yang harus saya lakukan? Koar-koar di sosial media, mengasihani diri, memviralkan video, membuat sebuah peristiwa rekayasa cinta. Karlin di syuting sambil bawa bayi kucing, kasihanilah ini.
orangnya hampir gila ini. Tolong diberikan bantuan dan sumbangan. Waduh, ya enggak seperti itu caranya. Tetapi saya percaya bahwa apa yang kami lakukan, kalau Tuhan kehendaki, pasti Tuhan akan menyelesaikannya. Lalu Tuhan berkata pada saya, apa yang ada? Tuhan, kalau ini laku, saya punya nasar, silakan diambil Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu kita mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan, badai itu pasti ada. Kita berdoa untuk gereja di seluruh dunia, supaya gereja di seluruh dunia ini tidak ditipu oleh roh jahat. Tidak ditipu oleh iblis. Jangan punya teologi yang sesat yang berkata siksaan aku, menderita aku, semakin aku menderita aku semakin berjumpa dengan Tuhan. Menderita karena kekonyolan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tapi memberita karena kita mempertahankan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Yohanes 4, saya bacakan saja, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Sukacita Tuhan, sukacita saya kalau Anda hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu memampukan kita untuk mengalahkan begitu banyak hambatan-hambatan yang iblis sediakan buat kita. Saya yakin suatu saat dengan cara Tuhan yang luar biasa, tidak usah obral janji, tidak usah bikin pengumuman ini dan itu, kita akan memiliki klinik. Terserah yang menggenapinya di generasi siapa. Generasi anak cucu kita ya terserah, tapi saya rasa sudah akhir zaman, sudah begitu luar biasa dekatnya. Tetapi kalau kita yang diberikan kepercayaan itu, mari kita tangkap, tapi jangan mengusahakannya. Mengusahakannya itu seperti ini, mendramatisir situasi. Contoh, saya akan berkhotbah seperti ini. Teman-teman, kemarin saya dapat mimpi dari Tuhan, dapat penglihatan. Tiba-tiba lampu di kamar saya bercahaya dan terjadi ledakan. Itu memang lampu pecah. Das! Keluar asap. Awan kemuliaan Tuhan. Asap diganti awan kemuliaan Tuhan. Lalu di balik awan kemuliaan itu ada teriakan. Ternyata itu kucing yang sedang bertengkar. Lalu kita redami, itu adalah bayi-bayi. Kita jual palsu-palsu, kita jual dusta-dusta. Untuk apa? Menarik simpati anak-anak Tuhan. Karena ini dari Tuhan, Rek. Wes, daripada aku dikutuk jadi kodok, mending aku kasih seluruh hartaku. Wih, teman-teman, sekali lagi saya warning, guru-guru palsu, gembala-gembala Rikom palsu, upahmu jauh lebih berat daripada anak-anak Tuhan yang tidak pernah kamu gembalain. Tapi teman-teman, saya percaya kita semua harus menggembalakan jiwa-jiwa. Amin. Amin. Gereja yang benar bukan berarti gereja tanpa celah. Karena di Alkitab dikatakan di sini, di dalam jemaat di Smyrna, aku tahu kamu itu miskin. Aku tahu itu gereja Smyrna itu tidak ada api-api. Tidak bisa dilihat dari jauh bahwa oh ini adalah jemaat yang heboh, yang luar biasa, mungkin pakaiannya biasa-biasa. Tetapi Tuhan berkata, aku mengerti kesetiaanmu. Oleh karena itu bertahanlah pada akhirnya, sampai pada akhirnya. Harmagedon sudah dekat. Dan sebelum Harmagedon itu ada antikristus. Dan sebelum antikristus itu adalah pola pemikiran yang serupa dengan antikristus tersebut. Sehingga nanti antikristus itu berkuasa. Kamu tahu antikristus itu siapa? Kita itu banyak antikristus di seluruh dunia. Nanti akan berhimpun berkuasa di Israel. Israel akan membuat sebuah tatanan pemerintahan yang melibatkan semua negara. Siapakah yang dicari oleh Israel itu yang terakhir? Mesias palsu. Karena sampai sekarang mereka belum
percaya Yesus adalah Mesaya. Mereka pasti mencari orang-orang yang bisa menyelamatkan mereka, mengangkat mereka, menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman, dan ini sudah detik-detik terakhir, kita akan menderita kesusahan 3,5 tahun setelah antikristus itu ada. Penderitaan yang mengerikan yang tidak pernah dialami sebelumnya karena melawan pemikiran daripada si antikristus itu. Siksaan yang luar biasa. Oleh karena itu Alkitab berkata, kalau kamu menjumpai antikristus itu, pergilah kamu ke kota, melarikan diri, pergilah ke gunung-gunung. Mungkin pikiran saya supaya tidak bisa dideteksi oleh GPS. Masuklah di dalam goa-goa. Maksudnya bukan goa-goa wisata alam, bukan gitu ya. Masuklah di dalam goa-goa dan ketahuilah bahwa yang bertahan pada akhirnya itu dia yang akan menang. Tapi sesudah 3,5 tahun, Tuhan dengan 144.000 orang-orang kudusnya, dan setelah itu pemerintahan dia yang diurapinya. Orang-orang yang mati dibangkitkan kembali dalam tubuh yang berbeda. 1000 tahun. Tapi di situ kehidupan kita diubahkan oleh Dia yang diurapi oleh Bapa di surga. Kita akan mengalami sebuah sistem pemerintahan yang kita idam-idamkan. Sebab Dia disebut apa? Raja yang ajaib, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita akan mengalami kemurnian selama 1000 tahun lamanya. Apa yang kamu persembahkan untuk Tuhan di sekarang ini? Hari sudah menjelang pagi, kita telanjangi perbuatan kegelapan. Yang masih terikat sama game, tobat kamu. Ada saatnya kamu tidak bisa lagi mengalami proses pemulihan dari Tuhan karena sudah cukup kasih karunia Tuhan. Yang terikat dengan pornografi, bertobat. Saya tahu begitu susahnya lepas daripada pornografi, terutama kaum pria yang pikirannya hiperaktif. Ya kan? Dan saya percaya tidak ada susah begitu mengucap syukur bagi kaum wanita yang hatinya sensitif. Orang sensitif itu suka mengucap syukur. Kenapa aku? Kok gak orang lain aja? Kenapa kok aku? Kenapa aku yang harus mengalami ini? Untung saya gak jadi Tuhan. Saya jadi Tuhan, saya pakai palu tor, tak tutup aja gitu. Gitu ya, emosi gitu ya. Emosi jiwa saudara. Tapi Tuhan itu baik. Dia tuh adil dan bijaksana. Ya toh, kesabarannya itu tiada taranya. Dia begitu panjang sabar. Kalau saya sudah gak betah gitu ya. Puji Tuhan, saya bukan Tuhan. Dan amit-amit tidak akan pernah bisa jadi Tuhan. Tapi dalam menyambut kedatangan Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Lakukan dengan segenap hatimu. Rekonsiliasi. Anak-anak Tuhan, sesama gereja Tuhan, ayo kita rekonsiliasi. Sesama jemaat Tuhan rekonsiliasi. Artinya apa? Gembala-gembala yang ada, ayo kita rekonsiliasi. Kita berkata, ayo, aku tahu kamu dulu nakal, aku tahu kamu dulu suka jatuh bangun, tapi aku akan bersama-sama dengan engkau menangisi engkau, memeluk engkau, asal kamu sudah mandi. Kita akan mendoakan engkau. Dan sampai selama-lamanya kita akan berjuang setia sampai akhir. Sudahlah. Iblis itu berusaha melakukan melodrama cinta di dalam pikiran kita. Cukuplah sudah. Teman-teman, ketika ada orang yang buat salah sama engkau, Tuhan itu cukup kayak gini. Firman Tuhan itu sederhana ya. Kalau kamu buat salah, bereskan, selesai. Amin. Amin. Tuhan ngomong gitu. Tapi kita ngomongnya beda. Ketika ada orang minta maaf sama kita, loh gitu tok. Dikasih bawaan, tak jajan, tak apa. Kok gak pakai nangis sih? Kok gak sampai meraung-raung, pukul-pukul dada sih? Ini serius gak sih minta maafnya? Ini beneran gak sih minta maafnya? Ya kan? Seperti itu. Loh gitu tok. Hanya begitu aja minta maafnya. Ya kan?
Firman Tuhan mengatakan bahwa memang cukup seperti itu. Tapi kita ini suka sesuatu yang melodrama. Melodrama. Hati-hati cewek-cewek. Ketika suatu saat engkau ada cowok-cowok yang memang dari Tuhan datang kepada kamu. Tapi kamu menghendaki melodrama. Dia berkata seperti ini. Permisi, I love you. Gitu toh? Gitu toh? Bunga, setangkai kuntum bunga, mawar berduri, bunga Kamboja. Mana itu toh? Itu toh dah? Ya kan? Dengan ekspresi yang melihat ke atas, ke samping, ke bawah. Just that, cuma itu toh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mending seorang pria yang dalam tanda kutip benar-benar mencintai dan kamu mencintai dia. Dia cuma berkata, saya mencintaimu. Selesai. Ya gak perlu melodrama jatuh gitu ya. Berlutut. Atau supaya diterima telungkup. Gitu ya. Wah, bahaya banget ini cewek-cewek. Jadi jangan main perasaan. Karena segala sesuatu yang sensitif itu bukan datangnya dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang hiperaktif di pikiran itu harus kita taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin? Amin. Jujur enggak ini? Ini benar loh. Ini kelemahan perempuan loh. Perempuan itu suka sesuatu yang fantasi. Ya kan? Hati-hati, iblis bisa bekerja di dalam fantasi-fantasimu. Kami sedang berdoa bahwa sungguh hari Tuhan sudah dekat. Sistem pemerintahan yang disiapkan oleh antikristus pun sudah dekat. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa bertahan dengan pemikiran yang benar, dia akan diselamatkan. Saya mau diselamatkan Tuhan. Saya mau mengikuti kehidupan 1000 tahun yang penuh dengan tawa. Betapa saya merindukan saat-saat itu. Apa yang saya nantikan akan menjadi kenyataan. Pergumulan anak-anak Tuhan akan menjadi sebuah jawaban di sana. Akan berbuahkan hasil di sana. Yerusalem baru yang disediakan Tuhan sungguh menjadi idaman kita semua. Tetapi saya merasa bayangan idaman-idaman itu tidak sebanding kalau tidak ada Kristus di dalamnya. Dan justru Kristus adalah kerinduan saya dan kami yang terbesar. Bisa berjumpa dengan pencipta kita. Teman-teman, kita perlu rekonsiliasi. Saya pernah mungkin mendukakan Anda sebagai seorang gembala. Saya minta maaf. Saya dalam proses yang didewasakan sama Tuhan. Tidak semua yang saya putuskan itu pasti benar di hadapan Tuhan. Tetapi saya percaya selagi Tuhan menjadi Tuhan saya akan dimurnikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Katakan salam kiri kanan. Kita ini dalam proses dimurnikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Amin. Amin. Kita akan memperoleh Yerusalem baru itu. Harmagedon sudah dekat. Ciri-cirinya adalah sebelum Harmagedon, saya review ya, akan ada antikristus. Siapakah antikristus? Yaitu pola pemerintahan, pola pikir yang sama di seluruh dunia dan akhirnya mereka percaya dan menyembah si antikristus itu. Antikristus tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi adalah sebuah proses. Pendurarka itu bisa salah satunya berasal dari anak-anak Tuhan, dari rumah Tuhan, tetapi dari hamba-hamba Tuhan, dari anak-anak Tuhan yang sebenarnya belum pernah mengalami proses perjumpaan dengan Tuhan, tetapi dia berkahiyal pernah berjumpa dengan Tuhan. Hati-hati, berkahiyal berjumpa dengan Tuhan itu sama saja menciptakan figur lembu emas. Dan sebelumnya ada pengajaran palsu, nubuatan palsu, mukjizat palsu. Kita tidak usah ikut-ikutan. Tetapi kita percaya mukjizat itu ada. Roh Kudus yang kita miliki itu ada. Dan saya percaya Ia akan mengajar, mendewasakan kita, dan menuntun kita sampai pada akhirnya. Tetapi gereja kita tidak mengajarkan Roh Kudus secara berlebihan. Karena Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal.
Amin. Amin. Apa masalahmu sekarang? Bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Apa masalahmu? Tidak ada masalah di dalam Tuhan Yesus. Yang bermasalah adalah kita yang tidak mau memberikan semua masalah kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan pakai anak-anaknya. Seperti Nabi Yoel dikatakan di akhir zaman. Akan 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 di akhir zaman.